Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, melalui video kali ini saya akan sampaikan prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian sekolah atau POS-US tahun pelajaran 2020-2021. Prosedur operasional US. 1. Dalam prosedur operasional standar ini yang dimaksud dengan A. Ujian sekolah yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. B. US utama adalah US yang wajib diikuti oleh peserta US jika tidak berhalangan. C. US susulan adalah US untuk peserta US yang berhalangan mengikuti US utama karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah atau madrasah pelaksana US dan disertai bukti yang sah. D. Pelaksana US adalah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan US pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, satuan pendidikan, dan di luar negeri. Perangkat ujian sekolah. Ujian sekolah dalam bentuk tes daring sebagaimana pada poin 1a dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model tergantung daya dukung dan perangkat yang dimiliki. Perangkat minimal yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah meliputi server, IP publik, koneksi internet, aplikasi soal, admin atau proktor. Untuk peserta didik atau siswa meliputi laptop dan atau HP, kuota internet, dan lain-lain. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan US seperti HP siswa yang error atau ngeheng karena panas, peserta didik disarankan untuk menyiapkan laptop. Pelaksanaan ujian sekolah. Jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian sekolah dalam bentuk ujian tulis secara daring sebagai berikut. 1. Untuk komponen bahasa Indonesia, jumlah soal 40, PG 30, isian dan uraian masing-masing 5, alokasi waktu 120 menit atau 2 jam. Nomor 2, matematika, jumlah soal 35, PG 25, isian dan uraian masing-masing 5, alokasi waktu 120 menit. 3. IPA, 4. Pendidikan agama dan budi pekerti, 5. PPKN, 6. IPS, 7. SBDP, 8. PJOK, 9. MULOK atau PLBJ, jumlah soal masing-masing 40, PG masing-masing 30, isian dan uraian masing-masing 5. Alokasi waktunya juga sama, yaitu 120 menit atau 2 jam. Dengan catatan, jika hanya menggunakan pilihan ganda, maka isian dan isai dikosongkan. Jumlah soal 40 kecuali matematika. Jadi, tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Jika memilih menggunakan pilihan ganda semua, berarti jumlah soalnya 40 kecuali matematika yaitu 35. Jadwal ujian sekolah. Jadwal pelaksanaan ujian sekolah atau ujian utama yaitu mulai dari pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Oke, waktu pelaksanaan ujian sekolah yaitu mulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 10.00. Mata pelajaran yang diujikan yaitu mulai dari bahasa Indonesia, matematika, IPA, pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, IPS, SBDP, PJOK, dan MULOK yaitu PLBJ.
Tata tertib peserta ujian. Berikut tata tertib peserta ujian, yaitu mulai dari nomor 1, peserta ujian memasuki ruang virtual ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. 2. Peserta ujian yang terlambat hadir dalam ruang virtual ujian diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari pengawas ruang virtual ujian tanpa diberi perpanjangan waktu. 3. Peserta ujian membuka video yang menampilkan wajah peserta ujian. 4. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir melalui link yang disediakan. 5. Peserta ujian mengisi identitas pada dokumen ujian secara lengkap dan benar. 6. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada dokumen ujian dapat bertanya kepada pengawas ruang virtual. 7. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian. 8. Selama ujian berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruang virtual ujian dengan izin pengawas ruang. 9. Peserta ujian yang meninggalkan ruang virtual ujian setelah membaca soal dan tidak kembali sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh atau mengikuti ujian sekolah pada mata pelajaran terkait. 10. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian sekolah berakhir dipersilahkan meninggalkan ruang virtual ujian. 11. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir. 12. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan orang lain, menerima bantuan orang lain dalam menjawab soal, digantikan orang lain, atau membuka laman lain selain laman ujian. 13. Peserta ujian melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian sebagai satu bahan pertimbangan kelulusan. Kelulusan. A. Kriteria kelulusan. 1. Ujian sekolah. Peserta didiknya dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan berdasarkan standar minimal kelulusan. 2. Satuan pendidikan atau sekolah, peserta didiknya dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai sikap atau perilaku peserta didik minimal B atau baik. B. Penetapan kelulusan. Penetapan kelulusan ujian sekolah dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Pengolahan nilai kelulusan berasal dari nilai akhir sama dengan 70% dikali nilai rata-rata rapot ditambah 30% dikali nilai ujian sekolah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai POSUS. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.